bahwa 2 hari lagi akan merayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Setelah hari sudah mulai malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid. Dan ketika mereka sedang makan, berkatalah Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kamulah yang akan menyerahkan aku. Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia akan memang pergi sesuai yang tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang boleh kepadanya. Anak manusia itu diserahkan. Bukan aku ya Rabi, engkau sendiri yang mengatakannya. dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Peringatkanlah akan aku. Minumlah kamu semua daripadanya. Inilah darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi dari bubuk anggur ini sampai pada waktu aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu di kerajaan Bapa. Sesudah selesai makan Paskah, berkatalah Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, malam ini kamu semua akan tergoncang iman karena aku. Biar mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali. Aku berkata kepadamu, sungguhnya sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menolak aku 3 kali. Jika aku harus mati bersama-sama dengan Engkau, aku tak akan meninggalkan Engkau. Berdirilah dan ikutlah. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya di suatu tempat, Taman Getsemani, tempat di mana Yesus mulai berdoa kepada Bapanya di surga, tempat di mana Yesus mengawali semua siksaan yang akan dihadapinya. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid, Kalau sekiranya mimpi, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan yang seperti aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. setelah berdoa, Yesus kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu dia berkata kepada Petrus, Sudahkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja denganku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam dosa. lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Ya Bapakku, kalau cawan ini tidak menutup lagi, tidak aku. Dan ketika ia kembali, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sangat gelap.
ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Lihat, saat itu sudah tiba bahwa Anak Manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa yang bicara, Yudas telah menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Ia memberi tanda ciuman kepada Yesus supaya mereka dapat menangkap Yesus, dan ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari murid Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepadanya, Ini berkata, aku dapat menemukan bait Allah dan akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi terhadap engkau? Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau bukan? Rafiq! Coba katakan kepada kami ya Mesias, siapakah engkau? ketika Petrus sementara duduk, datanglah seorang kepadanya dan berkata, Bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea. ketika Petrus berbicara untuk yang ketiga kalinya, maka pada saat itu pula angin berkokok dan teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Ia Engkau rela mati karena saya.
Engkau Raja orang Israel. Tetapi banyak sekali tuduhan yang diberikan kepada Yesus. Namun Yesus tidak menjawab apapun untuk melawan mereka. Salibkan dia! Salibkan dia! Lihat betapa banyaknya tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau. Siapa yang kamu kehendaki tugaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Siapa yang di antara dua orang ini yang kubebaskan bagimu? Bebaskan Barabas bagi kami! Bebaskan Barabas bagi kami! Kalau begitu, apa yang kuberbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Salibkan dia! Salibkan dia! Tetapi kesalahan apa yang telah dilakukannya, aku tidak mendapatkan satu kesalahan pun dari orang ini. Salibkan dia! Salibkan dia! Malah sudah mulai timbul perpecahan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak. Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kalian sendiri. Biarlah darahnya tanggung atas kami dan anak-anak kami. Mau dia teroris? Jangan! Diri! Siap! Salam, hai Raja orang Yahudi. Satu, ya! Minggir! Jalan! Yesus. Tunggu apa lagi? Salibkan dia! Salibkan dia! Kita terperikan kisah sengsara yang engkau jalani, bagai seorang penjahat. Kau disiksa dan didera tangan manusia. Kau diolok dan dihina, kepalamu disematkan mahkota duri. Bilur-bilur lukamu adalah cemeti dosa manusia. Tetes
cambuk kemunafikannya kami banggakan, karena kasih-Mu yang mulia. Rela Kau panggul salib dosa manusia. Tubuh-Mu yang kudus suci rela Kau rentangkan antara langit dan bumi. Darah-Mu yang suci mulia rela Kau tumpahkan di atas bukit Golgota. Tuhan, atas nama kasih-Mu pada manusia, Kau relakan nyawa-Mu. Namun sengsara-Mu tak sanggup jerahkan kami dari dosa. Tuhan, dosa kami begitu kejam menghujat diri-Mu, menyayat tubuh-Mu, menyobek kulit-Mu, menembus telapak kaki dan tangan-Mu, memahkotai kepala-Mu dengan duri yang tajam, dan menikam lambung-Mu hingga wafat di kayu salib. Bilur-bilur luka-Mu adalah cemeti dosa manusia. Tetes darah-Mu adalah cambuk kemunafikan yang kami banggakan, karena kasih-Mu yang mulia. Rela Kau panggul salib dosa manusia. Tubuh-Mu yang kudus suci rela Kau rentangkan antara langit dan bumi. Tuhan, darah-Mu yang suci mulia rela Kau tumpahkan di atas bukit Golgota. Tuhan, atas nama kasih-Mu pada manusia, Kau relakan nyawa-Mu. Namun sengsara-Mu tak sanggup jerah. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Petrus murid yang setia, namun ingkar dan menyangkal pada guru yang terkasih, karena malu dan ngeri. Kita pun semacam Petrus
yang sering menyangkal Yesus, ampunilah kami Tuhan, dan teguhkanlah iman. Seperti seorang abdi, Yesus taat sampai mati, diperolok dan disiksa, dengan kejam didera. Lihat raja yang sengsara, dari deri mahkotanya, darahnya ibarat intan, dan saliblah tatanya. Hati Yesus yang terluka karena cinta tak terhingga, jadikan